Di sini saya akan memberikan edukasi dan pendidikan kesehatan tentang anemia. Teman-teman di sini pada udah tahu belum apa itu anemia? Ternyata pada belum tahu ya apa itu anemia. Baik, maka selanjutnya akan disampaikan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Isa Nisa dengan NPM 6121003. Saya merupakan mahasiswi dari program studi Sarjana Kebidanan Fakultas Kebidanan Institut Kesehatan Raja Wali yang sedang melakukan penelitian di MTS Muslimin Tanjung Wangi. Yang pertama ada pengertian tentang anemia. Anemia adalah keadaan tubuh ketika kekurangan kadar hemoglobin. Kadar hemoglobin yang normal dalam tubuh yaitu 12-16% dari sel darah merah. Yang kedua ada klasifikasi anemia. Klasifikasi anemia dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada anemia ringan. Anemia ringan yaitu dengan jumlah kadar hemoglobin 11,0 sampai 11,9 gram per desiliter. Kedua ada anemia sedang. Anemia sedang dengan jumlah kadar hemoglobin yaitu 8,0 sampai 10,9 gram per desiliter. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada anemia berat. Anemia berat yaitu ketika kadar hemoglobin dalam tubuh kurang dari 8,0 gram per desiliter. Selanjutnya yaitu ada penyebab anemia. Penyebab anemia yaitu umumnya disebabkan oleh gizi yang buruk atau gangguan penyerapan nutrisi oleh usus yang dapat menyebabkan seseorang mengalami kekurangan darah. Anemia bisa berakibat buruk pada kesehatan, bukan bagi penderitanya saja, tetapi bagi keturunannya. Pada ibu hamil yang melahirkan, bisa terjadi pendarahan, sehingga menjadi salah satu faktor penyebab tingginya angka kematian ibu. Kemudian, bayi yang lahir kemungkinan akan menderita stunting. Penyebab selanjutnya yaitu pada wanita atau umumnya pada remaja putri, karena biasanya remaja putri mengalami menstruasi. Remaja putri yang menstruasi dapat mengeluarkan banyak darah. Beberapa penyakit pun menjadi salah satu penyebab terjadinya anemia, yaitu penyakit malaria dan cacingan. Yang selanjutnya yaitu ada klasifikasi anemia menurut penyebabnya. Menurut IDPAS, penyebab anemia yang diadopsi dari Mayo Clinic adalah yang pertama ada kekurangan zat besi, yang kedua defisiensi vitamin, yang ketiga terdapat penyakit kronis, yang keempat anemia aplastik, yang kelima anemia hemolitik, yang keenam dan yang terakhir yaitu ada anemia bulan sabit. Selanjutnya yaitu terdapat tanda dan gejala anemia. Yang pertama yaitu ada lemah, letih, lesu, mudah lelah, dan lunglai. Yang kedua yaitu wajah tampak pucat. Yang ketiga ada mata berkunang-kunang. Yang keempat nafsu makan berkurang atau nafsu makan bisa saja menurun. Yang kelima yaitu sulit berkonsentrasi dan mudah lupa sehingga prestasi belajar berkurang. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu sering sakit karena terdapat penurunan sistem daya tahan tubuh. Teman-teman, bagaimana sih cara agar bisa menangani dan mencegah terjadinya anemia? Penanganan yang dapat mencegah terjadinya anemia yaitu yang pertama ada gizi seimbang. Di bawah ini terdapat gizi seimbang dari berbagai makanan yang dapat menambah zat besi, yaitu yang pertama kita bisa mengonsumsi daging, mau dari daging ayam, daging sapi, daging kambing, hati ayam atau hati sapi, ikan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada dari sayuran. Sayuran bisa bayam, brokoli, sawi hijau, dan wortel. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada buah-buahan. Banyak sekali buah-buahan yang bisa dikonsumsi. Salah satunya yaitu jeruk, stroberi, delima, anggur, dan kiwi. Penanganan dan pencegahan yang kedua yaitu
Pemberian suplemen zat besi atau biasa yang kalian kenal dengan tablet tambah darah. Tablet tambah darah dapat meningkatkan kadar hemoglobin atau simpanan zat besi. Tablet tambah darah wajib diberikan pada remaja karena mereka dalam masa pertumbuhan. Dosis tablet FE yang diberikan pada remaja yaitu 1 tablet dalam 1 minggu sepanjang tahun. Penanganan dan pencegahan yang terakhir yaitu pengobatan penyakit penyerta atau ketika mengalami kecacingan, malaria, TBC, HIV, AIDS harus segera diobati karena penyakit tersebut dapat mengakibatkan anemia. Pada tahap pencegahan, untuk menghindari timbulnya penyakit baru, harus memperhatikan kebersihan karena orang yang sering mencuci tangan mempunyai resiko lebih kecil terkena anemia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang tidak dipahami atau tidak dimengerti, kalian bisa tanyakan kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.